Dalam setahun itu kalau dipikir Imam Syafi'i itu setiap malam dia sebelum tidur pikir ke dosa apa yang buat hari ini. Tidak. Nah ini kita diingat ke setahun sekali dosa kita banyak. Tidak. Allah sangat melihat. Allah Maha tahu dosa-dosa kita selama setahun. Jadi dalam setahun itu ada 1 bulan lah untuk kita membersihkan diri, yaitu bulan Ramadan sekarang. Tidak. Tak terasa sudah hampir nak 13 hari. 13 hari. Tapi kata ulama kalau bulan tahun memang tak terasa di dunia. Tapi kalau ibadah jangan tak terasa. Rasa kenian detik demi detiknya. Ngerinya tertolak. Kita pikir ke bacaan Quran aku di dalam hati dia diterima Allah tidak. Tuh. Tidak. Jadi Allah itu sangat kasih dan sayang pada ciptaannya apalagi yang bertakwa. Jadi setahun itu ada 1 bulan untuk kita membersihkan diri. Pintu langit surga dibuka, tidak? Pintu neraka ditutup, hadis Nabi. Iblis, tidak? Setan dibelenggu, diikat, maksudnya diikat, tidak? Diikat dengan kalau siangnya saum Ramadan tak ganti di bulan-bulan lain. Aku nak saum Ramadan bulan Februari tak ganti bulan inilah. Dan malamnya diikat dengan sholat tarawih berjamaah tak ganti di bulan-bulan lain. Makanya para sholat sholihin itu ada di timur itu semalam 30 itu dimacam 20 rakaat. Jauh iman gitu. Tapi sesuai dengan keimanan masing-masing. Nah jadi itulah Allah ini sangat tahu kalau dilihat dosa kita ini belum tahu dia dengan dosa mulut kita. Tidak paling kecil namimah, belum dia riba. Tidak kalau benar dia riba, kalau salah jadi fitnah, dosa mulut. Allah mengawasi dalam hadis Nabi yang berbunyi taqullah ka'annaka tara fa illam takun tara fa illam yarka. Apabila kamu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau kamu tidak sanggup lihat Allah, yakinlah aku pasti mengawasi kamu. Tidak? Jadi ibadah kita detik demi detik kita rasa ke cak mana pasti kita rasa ke itu ngantuk, capek, lelah. Jadilah itu buang awam. Nah kita rasa lah. Apabila kau tak bisa melihat Allah, yakin Allah pasti melihat kita. Melihat dengan keredoannya. Yakinlah pasti Allah ridho dan dosa kita diampun Allah. Capek-capek kita sholat, capek sahur, pasti ada keridhaan Allah untuk membersihkan kita. Karena bacaan tadi belepotan. Sana baca tadi kalau dosa mulut ini dan ditutup dengan apa ibarat kauli kita, sarang zikir lah dikit, sholawat apalagi, baca Quran apalagi. Allah tahu dia baca Quran kita banyaklah baca WA. Ada belum dosa mato. Banyaklah memandang dengan syahwat, dengan merendahkan wong, pandangan tadi, kan? Tahu Allah, belum dosa telinga, pikiran kita, hati, tangan belum. Kalau nak kita tutupi dengan amal ibadah kita, jiwalah sholat kita. Makin panjang bacaan ini, makin panjang juga cerita dalam hati. Baca Quran kita mana makhrijul hurufnya jauh. Itulah bentuk kasih sayang Allah terhadap ciptaan manusia. Kita ini 100% ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pertama sekali bulan Ramadan ini sejarah mengandung nuzulul Quran. 17 Ramadan itulah disebut malam Lailatul Qadar. Surah yang pertama surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, Tuhan yang menjadikan manusia dari segumpal darah, segumpal daging. Itu Allah sangat tahunya dengan kita. Jadi turun di situ di Gua Hiro pertama sekali 114 surat berancur-ancur selama 23 tahun mukjizat Nabi ini turun. Ada 6.666 ayat. Ada 1.027 makhrijul huruf 30 juz. Yang Quran kita baca itu sekali-sekali buka terjemahnya. Enggak, kalau bisa tafsir syukur alhamdulillah. Karena di situ ada kalimat mutasyabihat. Mutasyabihat itu kalimat yang sulit ditafsir lewat tuh. Jangan tak tahu kan sekarang kalau Quran terjemah bukan redikit.
Yang kita baca selama ini ada Allah ngaku ke dirinya Allah di surat Taha ayat 14. Innani anallah, katakanlah sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Fa'buduni wa aqimi sholata li dzikri. Hai hambaku sembahlah aku diri ke salat. Aku nak diri ke salat, ingat baik. Kum itu tuh fa aqimu sholat, kum disuruh berdiri kali zikri untuk mengingat Allah. Oh, kita ingat dagangan, ingat utang piutang, seolah-olah Allah itu lemahnya. Nah, kalau kita merasa Allah itu gagal, santai. Ayo Allah tanggung jawab pencipta aku di muka bumi. Pasti dikar. Anda yakin sebanyak ini tidak lewat Allah itu menunjuk minum, enggak makan, tidak lewat pasti setiap hari. Nah, itu Jadi dalam Al-Quran itu baca itu ada Allah itu ngaku bahwa di Allah ada 4 makhrajul huruf kalimat Allah itu alif, lam, lam, ha. Lu ikut tajwid panjang dikit pendek dikit, padahal ada 4 tingkatan. Muqamat dalam Al-Quran itu banyak. Itu standar Indonesia. Kapan cara baca kali wadduha kita baca wadduhe salah jangan. Yang jelas kalau 4 makhrajul huruf ini dia salah letak depan mulutnya baru salah. Kayak salah baca, salah arti kayak berdosa masuk neraka. Ada hati sih. Yang ada tuh yang ada tahu manusia baca Al-Quran terbata-bata maka dia dapat 1 pahala, 2 pahala malah. 1 pahala lagi dia baca, 1 pahala lagi dia berusaha. Ada 4 makhrajul huruf nama Allah. Huruf fa, gigi boneng ini ada bibir, fa senggol bibirnya. Cuma kalau lah patah, sempurna lagi baca gitu. Di 4 makhrajul huruf itu ada alif, lam, lam, ha Allah. Kalau dihilang ke situ masih gagah Allah itu di dalam ayat Al-Quran itu. Tinggal lam, lam, ha, lillah kita baca. Lillah ini kalau di surah Al-Baqarah begitu kan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Punya Allah bumi dan langit beserta isi-isi. Di surah Al-Jumu'ah itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikul qudusil azizul hakim. Segala itu cipta ke bumi dan langit ini berzikir kepadaku, menyembah aku. Itu kalau nak kita hilang lagi huruf Allah, maka Quran itu Allah yang jagonya. Hilang ke huruf alif sikok ujung Yahudi, hilang Allah jadi tidak ada nyembah Allah lagi. Kita dah masih jadi Allah lillah. Itu hilang ke sikok lagi, tinggal 2 huruf lam dengan ha. Di surat Yasin kan kita baca setiap Jumat itu Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila aku berkehendak, maka dengan aku mengucapkan pun jadi. Kayu kau hari ini kayu. Jadi Prabowo hari jadi tak bisa gitu. Seluruhnya kita tidak berteriak habis kalau Rasul takdir itu tak bisa. Itu berteriak seluruh dunia tidak sholat masih tetap Allah itu. Itu sholat kalau aku jadi Allah tidak beda pesan dari makhluk. Sehendaknya Allah muat. Nah tinggal kalau kita kurangi lagi makhrajul huruf, tinggal huruf ha itu. Itu yang paling mudah di dalam Al-Quran itu surah Al-Ikhlas ayat pertama kulhu katakanlah Allah itu satu dalam sifatnya, satu dalam afal fi amal. Segala perbuatan bumi dan langit berserta isi itu perbuatan Allah. Itu perbuatan jahat takdir Tuhan di surah Al-Falaq qul a'udzu birabbil min syarri ma khalaq. Sesungguhnya Allah yang menciptakan keburukan itu. Makanya manusia ini berhajat dengan Allah minta takdir baik. Ada tak bisa kalau kita ke masjid ini tanpa Allah pancarkan hidayah di dada kita tak baca lah. Mula kita sehat. Pertama kita dibutuh hidayah Allah baru baca kita nak beramal. Yang kedua perlu sehat. Walaupun lagi busuk kalau lah hidayah masuk hati nak hujan petir, jalan ke masjid, jalan ke majelis. Terus kita nak menghindar ke maksiat, bala, taat. Tak bisa kalau tak tolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Quran ada kalimat la haula wala quwata illa billah. Jadi daya untuk ibadah. Tidak kecuali Allah kirimkan hidayah di dada kita. Dan tiada upaya juga kita menolak maksiat atau bala kecuali dengan tolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dua ini beda. Kita melakukan maksiat tempat begitu neraka, itu melakukan taat tempatnya ada ridho Allah. Jangan disambung ke dua-dua je takdir
takdir Tuhan, tapi sikoknya ke neraka, sikoknya ke surga. Jadi kalau kita berakal manusia dimilih, jangan pula aku maling di takdir Allah. Yo, kakek polisi nangkep kau tu takdir Allah juga. Kakek kau masuk neraka tu takdir Allah juga. Nah itu kalau kita belajar tauhid, kalau lah ketinggian macam itu, pertama nak nunggu hidayah Allah dulu terlentang. Kapan berbuat buruk nyala ke Allah, kan baca. Kapan berbuat baik ni, nah kita baliklah ke Allah bahwa ini hidayah Allah supaya kita tidak sombong. Alhamdulillah masih jam 6 kurang 5. Kalau ada yang nak ditanya ke kalau yang bertanya di dalam majelis adalah sedekah bagi mereka yang mendengar. Kalau majelisnya ada 20, dia nanya sikok bagi sedekah untuk kebaikan 20 wong. Jadi kalau bapak-bapak hadir di majelis banyaklah bertanya, berarti banyak sedekah. Enggak? Kalau nanya tidak ada, semangat selalu untuk beribadah kepada Allah. Jangan lupakan Allah di dalam hati kita, ingatlah dengan perlakuan Allah. Cak mana biar ingat kepada Allah harus lewat pintunya baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Tak baca kalau tak lewat pintu Nabi. Cak mana biar lewat pintu yang banyak-banyak selawat, agar kita teringat kebesaran Allah, berarti kita ini banyak musuh. Kurang ibadah kita di hadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi Allah hadir bersemangat-semangat.